Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada cekre khatu iman yang terhormati Allah Subhanahu wa taala urjing enjing, masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan. Masih kita akan melanjutkan hanca yang tertunda berkaitan dengan kajian tematik kita ya, tentang al-fiqhul mar'ah atau agama Indonesia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atun nisa saduqatihinna nikhlatan fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a." Begitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisa saduqatihinna nihlah," ya. Berikanlah mahar kepada perempuan yang kalian nikahi, nihlah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ada juga sebagian yang menerjemahkan sebagai sebuah kewajiban bagi laki-laki begitu kan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, dan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi lagi baik akibatnya gitu. Barat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan banyak hal ya kan. Pertama, bahwa seorang laki-laki harus memberikan maharnya kepada mereka kaum perempuan yang dinikahi sesuai dengan apa yang kesepakatan kedua belah pihak. Sederhananya seperti itu ya kan. Jadi setelah ditentukan maharnya masing-masing untuk dinikah, untuk ketika akan menikah, maka penuhilah itu semua ya, bagi mereka kaum laki-laki untuk memberikan maharnya sebagai sebuah kewajiban yang Allah telah tetapkan ya. Kemudian di ayat ini kita bisa ambil sebuah pelajaran atau katakanlah sebuah ketentuan hukum lain gitu kan. Di samping bagi mereka laki-laki harus memberikan mahar, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, kemudian atau jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati. Ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh menyerahkan sebagian maharnya kepada suaminya atas dasar keridhaan, atas dasar kerelaan. Tidak dipersoalkan dalam hal ini jika seorang istri katakanlah dengan maksud untuk membantu, dengan maksud untuk memberikan bantuan, memberi kepada seorang suami untuk menyerahkan sebagiannya gitu dari mahar yang suami telah berikan kepada istrinya. Nggak jadi persoalan di situ. Selama ingat ya, selama di situ seorang istri ridho, rela untuk memberikan sebagiannya itu untuk dimakan barang-barang katakanlah itu, atau untuk digunakan barang-barang di situ kan. Tidak ada halangan di situ. Karena kan kita sering dengar bahwa laki-laki tidak boleh ya, menggunakan mahar yang telah diberikan. Boleh sebetulnya, tapi dengan catatan tadi. Dan kalaupun minjam boleh ya, kalau diizinin. Dan gak dibayar. Tergantung akad pertama ya kan, misalnya ke istrinya mah coba dipinjam lah itu misalnya ya, maka harus dibayar juga. Jangan juga punya anggapan bios terus dan suami istri ketika kita pinjam kemudian kita tidak mengembalikannya, itu juga nggak boleh. Karena tidak diperkenankan bagi seorang suami mengambil mahar secara paksa dari seorang istri kecuali atas keriduannya. Itu satu ya. Jadi kalau atas keriduannya boleh seorang suami menggunakan sebagian mahar yang dijadikan mas kawinnya kepada si istri, dan oleh si istri dikembalikan ya untuk digunakan secara barang-barang atau bersama-sama. Maka kalimat yang digunakan fakuluhu hani'am mari'a. Ketika di situ ada keridhaan, ada kerelaan, fakuluhu, maka ambillah pemberian itu hani'am mari'a sebagai sesuatu hal yang halal, thayyib, atau sebagai hal yang thayyib, hal yang baik,
dan halal. Jadi tidak dipermasalahkan di situ. Seandainya sekali lagi ya, seorang istri menyerahkan sebagian maharnya kepada suaminya untuk digunakan barang-barang di dalam perjalanan rumah tangganya lah, katakan seperti itu. Tetapi bisa jadi kan pemberian itu tidak atas dasar kedoaan, ya, beda ya, menyerahkan. Tetapi bisa dikembalikan, bisa. Kalau memang akan terjadi hulu. Maka di ayat lain Allah tegaskan, wala yahillu lakum an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Maka tidak dihalalkan bagi kalian laki-laki, an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an, mengambil kembali dari yang telah diberikan kepada istri, dari mahar itu. Misalnya suaminya ada nakal, jeung nakal gitu. Kumaha carana teh euih deui carana. Dari cong gitu. Nah ini tidak diperbolehkan. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Karena itu sudah dalam akadnya sudah diberikan kepada mereka. Kaum perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka ketika itu sudah diberikan, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Untuk meminta kembali, mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Illa ayyahofa alla yuqima hududallah, ya, kecuali kalau memang khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maksudnya apa? Jadi ini mah perempuan bukan menyerahkan, mengembalikan. Kalau menyerahkan mah ada kesan di situ ngasih gitu. Tetapi kalau mengembalikan itu berarti disitulah khulu, melepaskan ya ikatan perkawinan atau ikatan pernikahan yang diminta oleh seorang istri. Dengan sebab itu tadi Allah yakhofa Allah yuqima hududallah, ya, untuk karena khawatir dia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Maksudnya adalah hak-hak sebagai kewajiban seorang istri kepada suami. Nah, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya ya memang bagi laki-laki mah jelas ya, itu adalah mentalak. Maka kaidahnya at-talaq lirijal wal iddatu linnisa. Talak itu adalah bagi laki-laki, wal iddatu linnisa, sedangkan iddah itu bagi perempuan. Sebetulnya bagi perempuan tidak punya hak untuk mentalak. Itu adalah miliknya laki-laki, kewenangan penuh bagi seorang laki-laki untuk mentalak, untuk menahan, itu adalah hak laki-laki gitu kan, dengan berbagai pertimbangannya seperti itu. Ya. Tetapi kalau tadi menyerahkan ya, kalau dikembalikan, diganti ya, kembalikan dengan maksud untuk hulu, ya, itu bisa menjadi iwad. Dikembalikannya itu, si maharnya itu tadi dikembalikan itu sebagai penebusan. Maka dalam Al-Quran pun disebutkan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima bima iftadat bihi, ya. Dan apabila kalian khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak menjadi dosa bagi seorang perempuan memberikan tebusan bagi mereka laki-laki untuk melepaskan seorang perempuan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dari suaminya, tapi dengan catatan alla yuqima hududallah. Jadi dua kemungkinan menyerahkan itu Kang ya, menyerahkan ngasih atas keridhaan atau menyerahkan dalam arti mengembalikan sebagai ganti untuk tebusan dirinya untuk dilepaskan oleh seorang suami. Nah gimana kumaha niatna? Kan begitu ya. Termasuk juga di sini kalau demikian bahwa seorang laki-laki yang telah memberikan maharnya, ya tidak boleh untuk meminta kembali karena sudah hak mereka, kecuali atas dasar keridhoannya, atas dasar kerelaannya, atas dasar katakanlah keikhlasan dirinya kepada Allah untuk membantu, itu mah bukan urusan. Tetapi kalau diniatkan misalnya meminjam, ya bayar juga pinjam. Jangan sampai nih sering terjadi pinjam tapi hilaf nih, karena udah jadi suami istri lupa gitu kan ya. Kecuali kalau dihalalkan, ya udahlah nggak apa-apa, nggak dibayar dua, itu bukan urusan. Tetapi kalau istilah yang digunakan adalah meminjam, nyawayana harus dikembalikan sekalipun sudah lama berumah tangga. Misalnya apunggur ayah pak kantos namut, kalau akadnya pinjam ya harus dibayar. Jangan gitu malah sakit wae tapi nggak bisa, tetap saja, kecuali kalau ya diberikan secara mohon maaf ya, cuma-cuma misalnya udahlah pakai
karena kita bareng-bareng sedang menjalankan kehidupan rumah tangga. Wah, itu nggak jadi soal. Berarti di situ tidak ada tuntutan untuk mengganti dari seorang suami atau untuk membayar kembali gitu kan dari apa yang dia pinjam gitu kan. Nah, itulah beberapa hukum secara sederhananya terkait dengan bolehnya seorang istri menyerahkan maharnya kepada suami untuk digunakan secara barang-barang. Misalnya, oh ada sesuatu hal yang perlu dibantu, dia gunakan tuh maharnya. Misalnya misalnya, karena untuk beli, misalnya dia beli sesuatu hal yang memang kekurangan di situ atas dasar keluarnya, maka itu termasuk juga bagian dari sedekahnya seorang istri kepada suami, kan begitu. Tetapi kalaupun tidak dikasih nggak jadi soal, laki-laki entong maksa, kan gitu. Cing atau sakit wae mah, enggak, nama tadi pastikan mau ulang. Karena itu hak istri sebetulnya. Karena itu adalah hak istri dan kita tidak boleh kaum laki-laki memaksa untuk mengambil ulang. Tadi seperti ayat tadi, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Bahkan di dalam ayat lain sebutkan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali dari mahar itu padahal sebagian kamu telah bergaul, maksudnya bercampur ya. Wa akhadha minkum mitsaqan ghalido ya. Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ini kan tidak diperkenankan karena memang ya punten-punten dengan mohon maaf segala hormat ya. Jangan kita kaum laki-laki mengambil setelah ya punten gitu kan, ada sisanya disobih dan sebagainya gitu kan. Terus pengen dikembalikan lagi ya dengan alasan yang itu juga tidak diperbolehkan. Itu adalah hak istri yang diberikan oleh seorang suami sebagai apa ya, nafkah wahbiun itu. Bukan nafkah kasbi ya. Kalau nafkah wahbiun mah seperti berupa mahar ya, itu nafkah wahbiun. Artinya itu sebagai hibah ya, sebagai dalam pemberian sebagai pemberian dalam akadnya begitu kan. Beda dengan nafkah kasbiun, itu mah nafkah harian gitu kan ya. Termasuk sebetulnya kalau kita mau konsisten dengan ayat ya, nafkah kasbiun itu bukan hanya secara materi, bahkan ya Mbak, kiswah pun harus diperhatikan. Kalau memang ada berlebih biasanya, ya ini untuk bulanan makan, ini untuk pakaian, ya gitu. Idealnya seperti itu. Kalau memungkinkan ada lebih di situ, begitu ya. Tapi jangan juga kaum ibu maksa. Lihatin ayatnya gitu, nyari ayam mah enggak. Nah, jadi sekali lagi seorang istri boleh menyerahkan, boleh. Tidak ada masalah, tidak ada dosa, tidak. Selama istrinya ridho, istrinya rela untuk memberikan sebagian dan digunakan secara bersama-sama dalam kehidupan rumah tangganya ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah Torhon Asad dan Badai Cakra kita mulai kembali. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu. Ya, bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali untuk pembahasan pagi hari ini insya Allah terkait tentang fikul mar'ah. Seperti biasa Badai Cakra hari Senin sampai dengan hari Rabu. Dan pula untuk bahasan pagi ini terkait ketentuan penggunaan mahar bagi suami dan bagi istri dalam kebutuhan rumah tangga ya. Silakan untuk Badai Cakra yang mau bergabung, ya kami tunggu kebersamaannya di nomor 0811240905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396, serta untuk yang Badai Cakra untuk yang mau bergabung silakan bisa melalui radio streaming kita ya di www.radiocakrabandung.com. Ya, kita langsung Badai Cakra, dan untuk pertanyaan di luar tema pun silakan bisa ya langsung saja dikirimkan melalui SMS, WhatsApp ataupun juga yang sudah tergabung di grup WhatsApp silakan. Iya, saat ini yang pastinya ada kefleksibelan saat dalam hal tersebut, namun memang harus sesuai dengan ketentuan juga dan juga sebab-sebab syar'i itu sendiri gitu ya saat ya. Namun saat ini kalau berbicara tentang pemberian mahar seorang laki-laki kepada wanita gitu pada saat dia mengawali rumah tangga gitu ya saat dia melamar, contohnya kan biasa kita misalkan sabaragramen gitu ya Ustaz ya. Sabaragramen. Namun di situ tidak memberikan surat-suratnya Ustaz. Ketentuan tentang laki-laki ini yang memberikan mahar gitu berupa emas ya Ustaz ya. Tapi surat-suratnya nggak dikasihin ke istrinya, ke pihak wanitanya. Sebetulnya itu tinggal didiskusikan saja ya antara kedua belah pihak ya. Atau paling tidak kita aja kasih uangnya suruh beli. Harusnya sih gitu. Kalau nggak ada motif-motif ya. Kalau nggak ada motif-motif lain ya jangan. Kita jujur-jujuran saja kan begitu ya.
Biasanya nih maharnya saya bisa ngasih sekian. Kalau mau beli sendiri ya dibeli. Ya maksudnya dikasih uangnya mau beli sendiri ya silakan gitu ya. Terus silakan aja semua pegang. Harusnya sampai seperti itu. Dan sejauh itu kita berpikir, jangan punya pikiran untuk ngakalin. Asalnya pasien nomor ada ageng kayak cenak deh. Nah, itu yang nggak boleh di dalam ajaran Islam. Karena tadi itu wa kaifa ta'khudunahu qad afdha ya. Ba'dukum ala ila ba'din. Bagaimana mungkin harus mengambil padahal kamu sudah ya itulah sudah di situ ada udah barang-barang dalam satu kebersamaan gitu. Jadi nggak boleh kan gitu ya. Nggak boleh saja. Ya memang harusnya kalau mau jujur, kecuali kalau memang nggak mau diketahui jumlah maharnya berapa gram. Ya memang tapi tetap aja saja harus sampaikan gitu. Kemampuan dia untuk ngasih mahar berapa ya. Dan memang harus dikasihkan juga surat-suratnya. Ya dikasihkan juga Mas. Misalnya nih atau enggak juga ya kasih uangnya beli beli aja sendiri gitu kan ya. Atur aja kan gitu. Karena itu akan menjadi hak bagi seorang perempuan dari maharnya seorang laki-laki sebagai tanda bahwa dia sudah menjadi mengikat ya. Di samping akarnya dia juga memberikan sesuatu pemberian. Dan perlu diingat bahwa yang disebut mahar itu berupa emas atau yang sejenisnya. Mohon maaf, di kita secara umum kadang-kadang mahar dengan sajadah dan Quran. Itu bukan mahar. Kalau bawaan silakan. Ya. Jadi abdi mah cenah maharna Quran sareng sajadah. Yang dimaksudkan Al-Quran di situ bukan Al-Qurannya loh. Fisiknya. Bukan fisiknya Al-Quran, tetapi memang diajarkan Al-Quran. Dalam kasusnya dulu Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki ada seorang perempuan yang meminta dinikahi oleh Rasul, kemudian Rasul nggak mau pada saat itu. Kemudian ada seseorang yang menawarkan diri dia cowok, tas satu nanti ke Rasul. Abdi we. Ya hebat itu mantunan. Udah gitu ya kata Rasul ya silakan saja kan gitu kan. Apakah kamu punya sesuatu? Ya, itu ditanya sama Rasul. Tidak. Punya emas gak? Tidak. Punya ini gak punya. Maka kata Nabi carilah besi ya. Walau khatiman min hadid. Carilah besi cing ayatnya sama teman-teman paku kantelkeun bentalkeun. Jadi mah aduh boro-boro eta ieu saking ku heureut ieu sahabat itu. Ya Rasul aku nggak bisa nggak punya kan gitu kata Rasul. Ya kalau demikian apakah kamu bisa mengajarkan Al-Quran? Sudah. Ya bisa ya Rasul. Saya tahu maharnya dengan Al-Quran. Jadi kalaupun ada mahar dengan Al-Quran ya gitu, mohon maaf dengan segala hormat, sanes dibacakan ke akad. Nanti setelah selesai ajarkan Quran. Isi Al-Qurannya diajarkan. Isi Al-Qurannya diajarkan ta. Nah yang kesulitan di kita nanti kalau mahalnya mengajarkan Al-Quran. Nah ini yang agak susah yang memang dipikirkan. Kalau seorang istri ingin menebus dirinya untuk dilepaskan oleh suaminya, ya gak bisa diuangkan ya Bang. Mengembalikannya agak lumayan gitu kan. Memang sebagian yang menyebutkan bahwa akhirnya diganti dengan setimbang itu. Tetapi itu pun memang memerlukan dalil-dalil yang tegas ya tentang mengenai hal itu. Atau misalnya ya, nah itulah yang dimaksud mahar tadi berupa emas gitu kan. Bahkan ya, kalau lihat Rasulullah SAW ideal pada waktu itu ya hampir berapa ya, kurang lebih kalau hitungan kita ya dengan emas 600 gram kalau tidak salah ya, mudah-mudahan ini dalam hadis riwayat Muslim, tapi saya takut salah nih ya. Tapi yang jelas kalau dihitung itu hampir miliaran. Ya, pada zamannya gitu. Sehingga betul-betul kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW sekalipun Nabi memperhatikan itu. Artinya kewajiban untuk memberikan mahar ya dikasih gitu. Mau besar mau kecil ya itu mah sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hanya yang jelas berupa emas kan gitu ya. Namanya emas kawin ya, gitu kan. Pahami. Dan ini boleh nggak misalnya? Ini sering juga ada pertanyaan ya. Boleh nggak dianyuk? Boleh. Itu isiin mah gitu. Boleh sih ya. Tinggal ketentukan aja dulu misalnya mau ngasih maharnya berapa. Misalnya sekian gram, ya udah nanti pas ketika akarnya tidak dibayar kontan teman. dibayar nganjuk ya berarti
boleh. Cuman jadi persoalan nih kita kan mual mungkin itu kan. Ada dicintai malu kan gitu. Jadi disitulah yang harus kita pahami. Nah, setelah dikasih ya boleh juga digunakan tadi untuk digunakan bersama, misalnya dengan kreditnya udah Pak diangwe misalnya buat apa, bisa untuk membantu beli rumah atau dan sebagainya, itu lain urusan selama ada keridoannya. Tetapi suami boleh meminjam, boleh selama diizinkan, tapi harus dibayar juga. Nah ini yang sering lupa di kita gitu. Minjem maksa, ngembaliin enggak atau malah sakit mana butuh itu bukan hak kita lagi. Tetap di situ karena pemberian kita. Haknya hak istri. Kita nggak boleh seorang suami mengambil itu, jangan mendolim gitu kan. Misalnya kamu pas nuju bobo di canakna asalnya sinetron copet atau copet. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah dengan uraian sederhana ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Silakan untuk Barai Cakra sekali lagi yang mau bergabung ya, dan kami buka kesempatan untuk yang mau telepon ya di 2035955 dan 2042396. Baik, dengan langsung pada pertanyaan untuk yang mau bergabung di line telepon. Mangga, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustaz, dari naroskeun abdi teh napami beragama gitu seperti abdi tah henteu abdi teh tegaduh mazhab atau yang tegaduh organisasi gitu tah. Itu Pak Ustaz, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Barang terhormati Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan apakah seseorang itu berdosa atau tidak untuk tidak kalau dalam bahasa lagi namanya tidak berafiliasi terhadap ormas tertentu. Sebetulnya tidak jadi persoalan selama memang kita ketika keberagaman ini disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW gitu ya. Karena yang sifatnya mohon maaf ya ormas atau organisasi masa keagamaan itu lebih kepada untuk menyamakan atau katakanlah untuk ada menampung ya, mewadahi saja sih sebetulnya ya, dalam hal seperti itu. Kalaupun di dalam beberapa keterangan kita diperintahkan untuk berjamaah, bukan berarti harus berjamiah. Iya, berjamaah itu belum tentu berjamiah. Belum tentu berjamiah ya. Memang betul kita ini seorang muslim harus berada dalam lingkup jamaatul muslimin ya. Bahwa orang-orang muslim itu harus berjamaah dalam pengertian ketika kita menyepakati, mengangkat dan tunduk terhadap seorang pemimpin. Itu yang dimaksud jamaah muslimin. Tetapi tidak harus berjamiah juga. Tidak selalu. Kalaupun berjamiah ya silakan, mangga. Tetapi saya sampaikan jangan menjadi sebuah hal yang menjadi arogansi begitu kan dengan organisasi tertentu misalnya, sehingga akhirnya merasa organisasi yang paling hebat, pangkleman itu, sehingga kita menutup diri dari pengetahuan yang lain. Maka saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bari ya di dalam kitab Jami'ul Bayan wa Fadlih, kalau saya tidak salah di situ sebutkan alaikum bil ilmi wa alaikum bil atik. Hendaklah kalian memiliki ilmu wa alaikum bil atik, dan kamu memiliki kebebasan. Kebebasan di sini artinya tidak terikat dengan sesuatu hal yang akhirnya mengungkung dirinya dan tidak berkembang dengan ilmunya itu. Terlebih-lebih dalam persoalan agama yang seharusnya kita mengkaji. Nah, kalaupun seperti itu ya, misalnya berorganisasi ya silakan saja, tetapi jangan sampai satu mohon maaf dengan segala hormat pengklaim bahwa komunitas saya loh gitu, atau organisasi saya yang saya pegang loh yang hari ini bagus dan sebagainya. Tidak, jangan itu terjadi. Silakan aja sebagai sebuah wadah untuk mengumpulkan aspirasi dari umat dan gitu ya, silakan itu mangga. Itu pun tidak dilarang ya, selama memang diatur juga oleh undang-undang oleh negara kita, selama itu bukan organisasi yang bermasalah gitu kan, yang memang tidak diperkenankan oleh negara. Itu satu. Yang kedua, bagaimana terkait dengan persoalan mazhab ya, sebetulnya harus dibedakan ya. Mazhab dalam pengertian produk hasil, mazhab dalam pengertian metodologi istinbat ahkam. Mohon maaf dengan segala hormat, di kita bermazhab itu hasil produk.
Misalnya kata Imam Syafi'i A, ya A, misal. Tetapi kita tidak tahu bagaimana proses Imam Asy-Syafi'i ketika mengurai itu. Nah ini juga jadi masalah. Ya, akhirnya juga khawatir kita menjadi taklid buta. Ya, sekalipun kita mengikuti imam, tetap secara porsi pribadi kita harus tahu alasannya apa loh. Secara keilmuan, misal Imam Asy-Syafi'i berpendapat misalnya, ya, atau imam yang lain berpendapat, ya, bahwa ketentuan hukum A itu seperti ini. Nah kita sebagai kalaupun mau mengikuti mazhab tertentu harus tahu cara berpikir imam mazhab seperti apa. Kenapa imam ini seperti ini? Jangan sampai kita mohon maaf asal ikut kemudian kita menutup mata ketika ada hal yang lain. Ada pokoknya mazhab saya mah begini. Nah hal itu juga jangan sampai kan gitu ya. Oleh sebab itu maka tidak ada persoalan di situ selama ya kalau saya pahami ya, selama di situ kita memang berpegang teguh kepada Allah dan kepada Rasul. Itu yang utama. Yang utamanya itu. Kalaupun kesininya misalnya ada penjelasan lain daripada imam dan itu sebagai penjelasan saja, atau misalnya dari apa hal yang dilakukan oleh imam mazhab ya ketika mengistinbat ahkam, karena kalau begitu akan berbeda semua. Iya, karena setiap imam mazhab berbeda. Ya Imam Syafi'i kadang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berbeda dengan Imam Malik, dan di antara imamnya wajar karena memang mereka punya cara-cara tersendiri di dalam mengistinbat hukum. Ya, jangan kita. Oleh sebab itu yang ini sebagai saran saja ya, Kang. Ketika kita katakanlah mau bermazhab, misal harus totalitas juga di situ. Gitu. Dan konsekuen dengan metode yang digunakan oleh imam mazhabnya. Kan harus seperti itu. Ya kita misalnya mengaku mazhab A tapi tak apal kita benar. Carana duka. Pokoknya cek imam mazhab ieu we. Kita harus konsisten, harus transparan juga. Memahaminya juga harus benar-benar gitu. Misalnya kita senang imam mazhab tertentu, kitanya juga harus tahu metodologinya bagaimana, cara dan pola berpikirnya kayak apa, produk hasil hukumnya kayak gimana. Jadi sebetulnya nggak jadi persoalan kalau saya melihat di situ. Kalaupun dan sebetulnya semua tidak lepas dari apa ya, kalau ngomongin apa ya mazhab pasti sih semua juga bermazhab, cuman ya dalam hal-hal tertentu saja. Mungkin kesimpulannya ada sama dengan mazhab ini. Mungkin ya dari hadis juga pasti akan ada bersesuaian dengan salah satu mazhab, tetapi kita tidak memfokuskan diri terhadap mazhab tertentu. Yang penting bagaimana kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, juga di situ kita mempertimbangkan ya bagaimana imam mazhab memberikan penjelasan, gitu ya. Imam mazhab digunakan oleh kita ya sebagai pertimbangan bagaimana mereka menetapkan hukum. Gitu Kang ya. Oh seperti ini. Maka kita akan ambil metode yang mana nih dari sekian banyak metode yang digunakan oleh imam mazhab. Misalnya saya mau menggunakan metode imam mazhabnya Asy-Syafi'i, ya harus konsisten. Saya mau menggunakan metode Imam Malik misalnya, harus konsisten juga. Jangan sampai kita dalam urusan ini mengikuti mazhabnya A, dalam urusan ini mazhab B. Nah itu sama ancal-ancalan kan. Ya akhirnya juga gitu ya Ustaz, kalau kita tidak memahaminya dulu sebelumnya, harus paham dulu sebelumnya ataupun seluruhnya, itu nanti terjatuhnya kepada fanatisme golongan. Betul terjadi fanatisme golongan. Nah inilah yang ditampilkan oleh Islam ya, pas'alu ahla dzikrinya gitu ya. Tanya saja ketika kita tidak paham. Jadi sementara yang saya pahami seperti itu tidak jadi persoalan selama tadi itu ya ati Allah wa ati Rasul ya kan gitu, wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu saja yang paling penting. Kesannya jangan sampai wa qulubuhum sata. Nah gitu, urang teh ngahiji tapi paberuncai hatena. Sebelum jami'a wa qulubuhum sata kan gitu. Itu sementara yang saya pahami ya dalam posisinya tadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian untuk yang bertanya, untuk ya Bapak yang telepon ya tadi ya. Terima kasih banyak dan silakan berikutnya saat kita sambil ke pertanyaan boleh ya. Iya, termasuk juga ini yang sudah tergabung di grup WhatsApp Cahaya Kalbu. Terima kasih banyak untuk Ibu Imas Amasi, Wilujeng Enjing, juga buat Kang Abel dan ada Neng Uci Yulianti, Ustaz ya, orang Soljer, alhamdulillah atas gabung. Oke ya. Sarang Bapak yang sehat ya. Ustaz ada pertanyaan Ustaz tentang bagaimana dengan yang sudah terlanjur maharnya bukan dengan emas namun berupa uang Ustaz. Namun sudah hidup berumah tangga.
Dan malahan uang tersebut toh seep deh Ustaz, dianggap kebutuhan bersama. Pertanyaannya gini, lantas sebenarnya mahar yang dibayarkan itu milik sang istri atau orang tua sang istri Ustaz? Iya. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat di ayat ini, wa atun nisa soduqotihinna niklah. Dan berikanlah mahar itu kepada yang perempuan yang kamu nikahi. Bukan kepada ila birriha kepada orang tuanya enggak ya. Tetapi kepada itu milik si istri ya. Dan bukan kepada orang tuanya gitu di situ. Jelas ya. Harus dipisahkan bahwa kalau mau ya mahar dan bebawaan gitu. Itu kalau mau dipisahin kan gitu. Udah diincludekeun wae. Mahar dan bebawaan itu kumaha dongeng ya. Kalau ya sekali lagi itu bukan milik orang tuanya, tapi milik istrinya. Karena dia sebut kalimat tadi ya, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Yang pertanyaannya nikahnya sama siapa? Sama anaknya, sama orang tuanya nih. Yang jenis nanya Kangnya. Berarti hak mereka untuk memperoleh itu dari suami, begitu kan. Untuk urusan besaran dan besar kecilnya itu emang silakan sajalah disepakati itu ya kan gitu ya. Saya juga emang belum membaca secara real ya hadis yang tegas ya, maksudnya di sisi kesohihan dan kedoifannya bahwa sebaik-baiknya laki-laki yang ingin memberikan mahar besar gitu, sebaik-baiknya perempuan ingin dikasih mahar kecil. Tapi kalau lihat Nabi nggak gitu juga gitu kan. Ideal Nabi sebetulnya mah ya kalau memang ada gitu ya. Tetapi di situ tinggal oleh kita bagaimana kesepakatan kedua belah pihak, keredoannya kan gitu ya. Disebut tawar menawar dasar icaran ya. Tapi di situ ada kesepakatan sajalah yang baik begitu. Tapi hanya yang jelas itu adalah milik istri. Kalaupun sudah tos katuang ke orang ayeuna kasus Pak tadi misalnya Kang ya udah nggak jadi soal selama istrinya ridho gitu kan. Dari awal mah mangga we dianggot eta sawios. Tapi yang jelas itu bade masihan we nambutkeun gitu nyariosna. Beli ke ujung-ujungna kadeukeun. Mun eta masihan sanes tah nambutkeun. Harus jelas ya di situ juga sekalipun suami istri jelas ini mau pinjam, mau ngasih atau mau minta kan itu misalnya mah dipinjam ya. Pinjam ya harus dibayar, jangan dilolosin gitu aja gitu. Bayar silap. Tetap bukan hak kecuali kalau sudah dihalalkan, diridokan semuanya udah ambil nggak apa-apa, nggak perlu diganti, itu bukan urusan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya untuk pertanyaan tersebut dan kita coba kembali. Ustadz, ini ada pertanyaan tentang ayat Ustadz, mau hari ini atau khusus di hari Sabtu saja? Tentang ayat apa ya? Al-A'raf ayat 163 ya. Baik, sambil kita tunggu Bara Cakra, silakan untuk yang mau telepon lagi ya, kami buka kesempatannya di 2035955. Hari Sabtu aja Kang ya. Oh, hari Sabtu aja, baik. Ya, di 2035955 dan 2042396 Bara Cakra ya. Silakan dan oke, kita coba lagi untuk yang mau telepon, mangga Bara Cakra. Barusan udah ada yang masuk ini. Boleh, yuk. Mangga, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mau tanya ya. Siapa dulu ini? Oh, ini dari Tasik. Dari Tasik. Iya, alhamdulillah. Mangga Ibu. Ini kan ada yang bakal menganjurkan kalau mau lancar usaha katanya baca surat ini sekian gitu ya. Tapi itu betulan ya ada. Terus juga kan ada pedagang itu sepi. Misalkan udah nelpon aja bacakan surat ini. Lancar lagi. Apakah itu memang betul boleh enggak? Oke. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penggunaan Al-Quran untuk sesuatu hal dan penempatannya sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi kita jangan sampai menempatkan ayat-ayat yang tidak seharusnya ditempatkan ke pahaman. Selama ayat itu tidak dijelaskan untuk digunakan hal tertentu, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya, karena begini ya, Al-Quran yang begitu mulia, ya begitu agung, hanya ditukar gentoskan kamu icalan yang lebaran ke abdi mah gitu. Atau urusan dunia. Atau urusan dunia misalnya.
Jangan kan gitu. Kalaupun itu terjadi mungkin kebetulan. Saya sampaikan mungkin kebetulan bukan betul. Mungkin kebetulan karena mungkin sugesti kita, yakin kita, atau mungkin khawatir itu istidraj juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Nah, kalaupun ada masalah seperti itu ya, lebih baik berdoa saja kepada Allah. Nu kamari teh dengan Kang doa al-karbu teh geuning karepat pan eta ge sami. Kayak micelan panjang karepat teh. Dan ini sebagai sebuah saran saja, lebih baik gitu kan. Jangan menggunakan ayat-ayat itu. Penempatannya kecuali yang Rasul ajarkan penempatannya. Kan gitu ya. Kecuali yang Rasul ajarkan penempatannya sesuai dengan tempatnya. Boleh. Misalnya tuh ada loh hadisnya, misalnya Rasul mengajarkan begitu, boleh silakan. Kalau untuk berdoa, jangan kita menggunakan sesuatu hal yang lebih apa ya? Tukar guling, jangan tukar guling. Kantong ngadoa we urang ka Allah misalnya, urang teh mending hoyong pajeng, ya kan doa udah diajarin separuh tuh ya. Iya, tentang tawasul bidoa. Itu teh apa ya? Tentang al-karbu deh. Iya, doa ini kesulitan, masalah, doa kesulitan. Allah melalui Rasulnya berikan supaya dia menempatkan secara proporsional di situ, gitu kan. Ayat digunakan untuk petunjuk ya, doa digunakan untuk permohonan, kan gitu. Jangan ayat untuk petunjuk dipakai permohonan, sehingga gitu kajantenan. Akhirnya nanti jatuhnya kepada ini, mohon maaf ya. Niat dan tujuannya itu akan keliru sehingga mohon maaf ini menjadi semisal ayat-ayat pesugihan, Ustaz. Nah, itu yang dikhawatirkan. Seperti hanya dulu ya, saya juga pernah dikasih Kang, hoyong gak bumi itu, hoyong, doa hiji. Atau doa yang itu sih, yang Nabi Ibrahim itu ya. Yang ketika membangun apa? Robbana taqabbal minna. Padahal itu masa doa ngabangun bumi. Kalau mau berdoa sajalah. Ketika kita mendapatkan kesulitan atau ada keinginan tertentu sesuatu, kali sering meningkat yang doa orang kalau langsung dengan bahasa kita. Berlatih gitu kan, meskipun sana data apa redaksina akhirnya mah diajar ngaboseh we sakedik gitu. Maksudnya boleh kita pun meminta bantuan ke yang lain, sifatnya tawasul bidoa boleh. Sing pangdoakeun abdi udah selesai. Itu urusan dia ngadoanya bagaimana. Nah, dari kitanya ya berdoa dengan bahasa kita yang bisa paham lah. Yang kita bisa pahami. Ada orang Sundanya Kang, bade ngadoana ku bahasa Sunda. Nyamah enggak misalnya Allahu Rabb, hadirkeun nu ngagaleuh, cing ngagaleuh ulah hadir hungkul eta. Kedas. Sambil ngagaleuh na. Bisa. Cing saef icalan abdi nu ngagaleuh kan gitu aja. Saef digaleuh maksudnya saef dipasikeun. Sahabat itulah ya permohonan kita kepada Allah. Jadi khawatir itu bukan betul. Ya, harus dipasti bukan betul ya. Mungkin boleh jadi kebetulan. Dan itu karena diambil mohon maaf dengan segala hormat. Itu kan dalam kitab mujarobat kebanyakan yang kayak gitu. Atau kalau mau lebih dari itu, ya saya sering juga sampaikan ya, ada kitab itu Manbaul Hikmah yang digunakan oleh para kiai yang kayak gitu ya, maksudnya. Dan kitab usul Manbaul Hikmahnya, misalnya kalau seperti ini baca ayat ini disimpan di mana gitu kan, jadi ajimah, jadi wafak dan sebagainya. Itu ada sebetulnya ya. Nah ini kalau mau dibaca tapi yang pengetahuan yang sedang ya. Hal-hal itu ada sebetulnya ya, tetapi memang tinggal bagaimana ajaran Islam merestui atau tidak persoalan hal itu. Dari secara akidah. Ya. Dari secara akidah, dari sisi hak Islam gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena memang kita diingatkan kembali Barai Cakra bahwasanya hukum asal ibadah itu adalah tauqif, dalam arti kata menunggu sampai adanya dalil itu sendiri saat ya. Baik, dan silakan kita coba kembali dengan ya penelpon berikutnya atau ada pertanyaan. Oh ini di grup WhatsApp ada lagi Ustaz pertanyaan, bagaimana kalau mas kawin dibayar tidak tunai Ustaz dan dalam waktu lama teka bayar wae Ustaz? Apakah bagaimanakah dengan pernikahannya tersebut, apakah sah atau tidak? Lantas jika masih belum terbayarkan, apakah bisa menjadi satu alasan untuk menggugat cerai Ustaz? Dianjuk, maharatnya dianjuk, tapi tacan kabayar wae Ustaz. Ya karena dibayar. Kalaupun belum terbayar ya, memang itu tinggal ya kesepakatan kedua belah pihak. Apakah mau memberikan tangguh waktu atau membebaskan? Gitu. Tapi ujungnya apa bisa menjadi alasan bagi si wanita untuk menggugat cerai? Tidak bisa. Kenapa dari awal? Itu kan kesepakatan awal untuk bisa dibayar. Walaupun dianjuk. Dianjuk kan gitu. Dari kesepakatan awal saja gitu. Kalau dari kesepakatan awal misalnya, saya akan memberikan mahar kamu tapi nggak tunai. Saya akan ngasih sekian tapi nggak tunai sekian.
misalnya bawa ngasih 50 gram, cuman sekarang saya misalnya seorang punyanya 30, nanti ya 20 mah ya. Pi anjokihi ya. Anjuk. Kalau tersepakati dari awal saja, jangan sampai itu jadi alasan, nggak boleh. Dan ketika pun ya jadikan alasan untuk menggugat cerai kepada si suami, bisa. Itu termasuk yang ini ya, tidak dibenarkan dalam tidak syariat. tidak dibenarkan. Itu kalau dijadikan alasan untuk menghulu ya, memberikan atau katakan gugat cerai terhadap suami, itu tidak dibenarkan. Hal seperti itu. Cuma dari awalnya kenapa diizinin atau diyahin kan gitu. Kalau nggak tegas-tegas aja gitu, entong kan gitu. Kecuali kalau memang seperti itu ya tadi. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inten bosan naraskan gitu. Upami pelaksanaan jamak qashar, aturan kilometer, seberapa kilometernya? Oh, mohon. Iya. Mohon ya. Mangga. Waalaikumsalam. Gini harus dipahami ya. Jama itu menggabung 2 waktu sholat. Jama itu bisa berlaku ketika di safar, ketika juga di mukim. Ketika di luar perjalanan boleh orang menjama. Itu tidak ada ketentuan. Ketentuannya selama memang untuk jama ya. Untuk jama itu apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan di awal waktunya. Jadi jama itu tidak hanya, ini yang jama dulu ya, tidak harus dilakukan di perjalanan. Boleh sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu kita menjama sholat ketika dalam kondisi berdomisili teka mana kan orang teh. Bisa ada pekerjaan yang lain dan sebagainya. Boleh, tetapi sewaktu-waktu digunakan. Itu satu. Jamak saja. Ya. Nah, kita sekarang berbicara qashar. Untuk qashar itu memang tidak ada batasan berapa jarak. Tetapi kalau kita lihat bahwa Nabi SAW pernah mengqashar 3 mil. Bukan dihitung mil kita. Mil kita mah tuh kan di Haji Alpikadiaga atau terus kilo abdi kedah qashar. Maksudnya di situ 80 marhalah setelah mendapati waktu 80 kilo, maka di situ ada kebolehan, bukan jarak qashar ya, ada kebolehan untuk qashar. Memulai qashar di situ. Selama belum memenuhi 80, gitulah sederhananya, maka di situ tidak ada kebolehan untuk qashar. Karena untuk dipastikan bahwa dia dalam perjalanan. Iya. Kan gitu, karena perjalanan itu kan ada 2 ya, ada perjalanan dekat, perjalanan jauh. Abdi kadang perjalanan kan ngan dekat, banyak kada qashar. Maka pembatasnya adalah setelah melampaui 80 kilo, maka di situ dibolehkan. Ada kebolehan. Jadi ingat ya, bukan jarak sekian, jarak kebolehan untuk memulai qashar setelah 80 kurang lebih ya, 80 kilo. Jarak boleh memulai ya, bukan jarak 80 kilo dihitung di bumi kan. Jarak boleh memulai setelah 80 kilo untuk qashar. Maka selanjutnya silakan. Dan tidak selamanya ketika di perjalanan qashar itu harus jamak, enggak. Oke, penekanan. Tidak selamanya ketika kita sedang safar, qashar itu dengan jamak digabungkan. Tidak. Kalau qashar kan berlakunya di perjalanan untuk mengurangi jumlah rakaat, meringkas ya. Tetapi itu pun tidak identik harus jamak. Kan di orang mah hayang laringan teh geuning kan ya. Jamak qashar itu. Kan qashar ada rukhsahnya di situ ya. Iya, jamakna gitu. Padahal enggak juga, tidak seharusnya jamak qashar di perjalanan. Maksudnya jamaknya qasharnya aja yang kita ambil, dan memang seperti itulah. Misalnya sekarang duhur 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat. Seperti halnya seperti pada waktunya ketika atau boleh dalam kondisi tertentu menjamak. Nah, jangan diidentikan selama di perjalanan harus jamak. Kalau qashar iya. Kalau qashar iya. Kalau jamak tidak harus. Seperti itu. Tidak selalu untuk menjamak. Kira-kira sederhananya itulah. Jadi batas bolehnya memulai. Ini harus dipahami. Batas bolehnya memulai untuk qashar setelah melampaui 80 kilo. Kurang lebih seperti itulah, salah satu amyal kalau kita tafsirkan segituan lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang lebih seperti itu. Dan satu pertanyaan terakhir, ini bolehkah pihak wanita menentukan besarnya jumlah mahar, dan apa hukumnya jika orang tua wanita melarang menikah bila pihak lelaki tidak bisa memenuhi jumlah tersebut? Karena banyak terjadi hal demikian, Ustaz. Iya. Dalam hal itu tentu saja perlu didiskusikan saja, Kang lah ya. Itu baik-baik saja didiskusikan dari sisi kemampuan ya, atau keinginan juga sama kita ya. Kalau yang namanya juga kan begini,
karena ini harus dasarnya perkawinan, terus dasarnya kasih, cinta, sayang lah, katakan seperti itu. Jangan dibisnisin. Jangan dibisnisin. Jadi enggak ada bisnis terasa. Seperti itulah ya, karena memang ini untuk membangun sebuah rumah tangga ya. Kita bisa baik-baik cerita gitu. Harus jadi ibadah. Harus jadi dilihatkan ibadah. Misalnya, saya kemampuannya segini gimana ya, misalnya. Ya cerita aja gitu kan. Oh boleh, nggak apa-apa misalnya. Atau gimana tamian saya beriwil ini misalnya. Ya atau udah ngelarian deui we. Gitu. Sakonggorongan. Nah itu mah lebih baik diituin aja lah, di apa ya, dibicarakan baik-baik gitu. Jangan sampai niat lurus, tulus, akhirnya terhalang dengan hal seperti itu, jadi mundur. Pas keur mundur ieu atau entong. Tapi teu kieu atuh namanya gitu. Ya lebih baik diituin aja lah, diluruskan, ya dimusyawarahkan baiknya gimana. Jangan sampai pas sebuah niat ya, si cowoknya asalnya mau gitu, pas dikit mah ya syarat itu saat ya mundur. Punten meneng, apa tajan kiat kecuali dengan tosan. Juga janganlah, dan ini mau niat ibadah bareng-bareng. Oleh sebab itu tambahan sedikit, harus oleh sebab itu dari awal niatkan untuk karena Allah. Untuk membangun sebuah apa ya, rumah tangga yang diridhoi. Nah. Jadi jangan nanti udah masuk ke situ, udah masuk nih ya ributnya masalah yang itu aja, yang itu udah mas kawin teh anggeus. Keungkit jadi ndak. Keungkit. Ulah kan begitu, ini sebagai sebuah saran saja ya kan. Nah, harus itu niatkan dulu ibadah, apapun di situ bicarakan baik-baik, gitu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sehingga nanti ketika pun sudah rumah tangganya juga jelas ya, satu lapak amal masing-masingnya gitu ya. Wan kita udah atau kopung tepol, udah tuh gak ngunok teuing. Jadi ribut. Udah sekarang mah sepakati aja. Pada ikhlas, ridho, nanti yang ngasihnya ridho, yang terimanya juga ridho. Gitu aja sih sebenarnya, sederhana dan simpel. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik Ustaz, karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk bersama kita. Ya alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak pada cakra yang sudah bergabung. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Iya, langsung saja saya yang mewakili bertugas Ardian undur pamit. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.